Desa Karangjati memang desa kecil yang tenang. Jalanannya hanya berupa tanah merah yang memerah saat musim hujan dan berdebu menyengat di musim kemarau. Tapi sejak 2 bulan lalu, warga desa itu ramai membicarakan satu hal yang tak biasa. Keberuntungan mendadak Pak Supriyadi, penjual bakso keliling yang sebelumnya dikenal sebagai lelaki malang dengan hidup serba pas-pasan. Pak Supriyadi sebelumnya mendorong gerobak tua beroda karatan, badannya kurus, keringatnya selalu menetes walau hanya berjalan sejengkal. Baksonya biasa saja, kadang bahkan hambar. Tapi dalam waktu singkat, semuanya berubah. Gerobaknya kini baru mengilap, dihiasi lampu LED merah menyala, lengkap dengan speaker kecil yang memutar jingle khas, membuat anak-anak berlarian begitu mendengarnya. Yang paling mencurigakan, ia tak lagi terlihat belanja daging di pasar desa. LH, biasanya dia beli tulang iga, jeroan sapi, kikil, sekarang enggak pernah lagi. Bisik Bu Imas, pemilik warung daging di pasar. Tapi baksonya makin enak, makin kenyal, makin laris. Tak ada yang tahu bahwa seminggu sebelumnya Pak Supriyadi mendaki sendirian ke lereng Gunung Kendil. Gunung itu dikenal angker dan jarang disentuh siapapun. Di puncak ketiga, ia menemui seorang dukun tua yang disebut hanya dengan satu nama, Mbah Janir. Lelaki itu tak memiliki bayangan saat berjalan dan hanya bicara sambil menatap kosong ke arah pepohonan. "Kau ingin kaya?" tanya Mbah Janir. Supriyadi mengangguk cepat. "Kalau begitu, jangan lagi beri perut manusia daging hewan. Beri mereka daging manusia." Syaratnya jelas, seminggu sekali ia harus menggiling daging anak kecil yang belum balik, lalu mencampurnya ke dalam adonan bakso. Daging itu akan memunculkan cita rasa yang membuat orang kecanduan. Sebagai balasannya, pesugihan akan menjamin gerobaknya tak pernah sepi pembeli. Uang akan datang dari segala arah dan ia akan menjadi legenda bakso di desanya. Malam pertama, setelah perjanjian, Pak Supriyadi menggali lubang di kebun belakang rumahnya. Menggali dengan tangan kosong hingga kukunya berdarah. Dari dalam tanah itu, keluar kantong plastik hitam berisi potongan daging segar yang belum membusuk meski tampak seperti sudah dikubur lama. Ia menggilingnya sambil gemetar, menahan mual, lalu mencampurnya ke dalam adonan bakso. Keesokan harinya, bakso itu laku keras. Bakso Supriyadi berubah menjadi legenda dalam semalam. Dari anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak penjaga ronda, semua berlomba beli. Rasanya dianggap lebih dari enak, kenyal, gurih, dan punya aroma aneh yang menimbulkan rasa rindu. Banyak warga desa yang mengaku sempat bermimpi aneh setelah menyantap baksonya. Mimpi berada dalam dapur gelap, menggiling daging sambil mendengar suara anak menangis dari sudut ruangan. Tapi mereka mengabaikannya. Mimpi kan cuma bunga tidur, pikir mereka. Yang penting, bakso Supriyadi bikin nagih. Setiap malam, gerobaknya dikerubungi orang. Ia bahkan mulai melayani pesanan besar dari desa tetangga sampai kecamatan. Namun, ada yang janggal. Ia semakin jarang terlihat tersenyum. Matanya tampak cekung dan kulitnya pucat, seolah tak tidur semalaman. Dan benar saja, karena setiap malam ia didatangi suara yang berbisik dari bawah gerobaknya. "Supriyadi, belum genap 7 hari, daging berikutnya harus segar." Ia mencoba menolak, tapi malam itu tangannya bergerak sendiri. Seolah dirasuki sesuatu, ia menyelinap ke rumah tetangga yang anaknya biasa nongkrong dekat gerobak. Anak itu tak pernah ditemukan lagi. Ibunya histeris melapor ke warga, tapi tak ada jejak apapun. Satu-satunya petunjuk adalah sebutir permen rasa stroberi yang biasa diberikan Supriyadi ke anak-anak kecil. Sejak kejadian itu, wajah Supriyadi makin pucat. Tapi yang aneh, baksonya makin nikmat. Warga bahkan tak memperdulikan anak yang hilang. Beberapa ibu bilang, ya mungkin diculik orang kota. Anak zaman sekarang suka keluyuran. Tak ada yang tahu bahwa si anak sudah hancur bersama adonan tepung dan lada putih, jadi bakso kenyal yang mereka makan sambil tertawa.
Dan sejak malam itu, ada satu anak kecil tanpa wajah yang terus muncul di mimpi Supriyadi. Ia tak bicara. Ia hanya berdiri diam di sudut dapur, tangannya menunjuk ke panci bakso, dan matanya tak pernah berkedip. 3 minggu berlalu sejak kesepakatan pesugihan itu. Setiap Jumat malam, Pak Supriyadi seperti kerasukan. Tangannya menggiling tanpa sadar, matanya kosong. Ia sudah tak bisa membedakan suara nyata dan suara gaib yang berbisik dari dalam dandang. Tangisan anak-anak kecil terdengar samar setiap kali ia membuka tutup panci. Pri, ya, di. Suara itu lirih, parau, dan seperti berasal dari dalam air panas yang mendidih. Bahkan ketika tutup panci masih tertutup, ia bisa mendengar suara kuku mencakar dari dalamnya. Tapi yang membuatnya nyaris gila adalah bau darah segar yang muncul setiap kali ia mengaduk kuah kaldu. Bau amis bercampur harum yang anehnya membuat warga makin ketagihan. Puncaknya terjadi saat seorang anak kecil, Damar, yang setiap hari membantu ibunya jualan gorengan, ikut membeli bakso Supriyadi malam itu. Anak itu ceria, lugu, dan selalu bilang, "Makasih," setiap menerima bakso. Tapi malam itu wajahnya berubah pucat saat menyantap satu butir bakso. Ia terdiam, sendoknya jatuh, tangannya gemetar. Ada yang manggil aku dari dalam mangkok," gumamnya. Lalu ia pingsan. Ibunya panik dan langsung membawanya ke puskesmas. Tapi anehnya, Damar tak pernah sadar kembali. Ia seperti koma, matanya terbuka tapi kosong, seolah jiwanya tersedot entah kemana. Warga mulai gelisah, tapi belum berani menuduh. Apalagi, Supriyadi makin murah senyum, meski matanya tak pernah ikut tersenyum. Ia terus menggratiskan bakso bagi anak-anak. Ia tahu mereka adalah syarat hidupnya. Daging mereka adalah tiket kekayaan dan kelangsungan hidupnya. Ia sudah terikat janji. Namun, malam itu, saat ia sendirian di dapurnya, sebuah bayangan kecil duduk di sudut dinding, diam tanpa suara. Anak itu menggenggam sendok kecil, matanya hitam, pekat. Dan ketika Supriyadi menyadari siapa itu, ia tak mampu bergerak. Itu Damar. Tapi Damar yang sudah tidak lagi hidup. "Paman, tolong keluarkan aku dari dalam daging ini." Kejadian Damar membuat beberapa warga mulai khawatir. Apalagi setelah kejadian serupa terjadi lagi seminggu kemudian. Seorang anak perempuan bernama Naya menghilang saat pulang mengaji. Ia dikenal sebagai anak penurut, tak pernah keluyuran. Terakhir, terlihat sedang mengunyah bakso sambil tersenyum. Dari sana, bisik-bisik mulai menyebar. "Jangan-jangan baksonya aneh. Tiap ada yang beli, pasti ada anak hilang. Tapi enak banget loh, susah nyari rasa begitu di tempat lain." Di satu sisi warga resah, tapi di sisi lain, mereka seperti kecanduan. Ibu-ibu tetap mengantre. Bahkan Pak RT sendiri pernah memuji kuah baksonya seperti air surga. Namun, tak semua bisa dibungkam. Pak Juhri, seorang mantan penjagal sapi, curiga. Ia memperhatikan tekstur daging di bakso Supriyadi dan merasa ada yang tidak wajar. Ia pernah potong kambing, sapi, bahkan kerbau. Tapi urat daging yang dipakai Supriyadi bukan seperti daging hewan. Terlalu halus, terlalu kenyal, dan beraroma manis aneh. Suatu malam, Pak Juhri membuntuti Supriyadi dari kejauhan. Ia melihat lelaki itu keluar rumah tengah malam, membawa plastik hitam besar ke arah sungai kecil di balik kebun bambu. Tapi sebelum bisa mendekat, seekor anjing tiba-tiba melolong panjang dan kabut pekat menyelimuti tempat itu. Ketika kabut menghilang, Supriyadi sudah tak terlihat. Yang tertinggal hanya sebuah sandal jepit dan ceceran darah mengarah ke aliran sungai. Esoknya, Pak Juhri mencoba lapor ke warga. Tapi mereka tak menggubris, seolah lebih percaya rasa enak bakso dibanding peringatan dari orang waras. Malah ada yang menuduh Pak Juhri iri. "Dulu jual daging juga, tapi enggak laku," sindir salah satu ibu. Tapi malam itu, Pak Juhri bermimpi. Ia melihat sebuah dandang besar mendidih di tengah lapangan desa.
Di sekelilingnya, anak-anak duduk melingkar, tubuh mereka gosong dan meleleh, namun mereka tertawa, menyendokkan bakso ke dalam mulut masing-masing. Dan dari balik uap kuah, berdiri Supriyadi, senyum lebar, tangannya menggenggam sendok, berdarah. Suasana rumah Pak Supriyadi semakin mencekam dari hari ke hari. Warga yang dulu sering mampir untuk ngobrol atau numpang salat maghrib, kini hanya berani melirik dari jauh. Tapi tetap saja, warung baksonya tak pernah sepi. Anehnya, makin banyak orang dari luar desa datang ke sana. Seperti ada yang menyebarkan kabar kelezatan baksonya lewat mimpi. Dan benar saja, banyak warga mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di tengah dapur Pak Supriyadi. Dandang besar mendidih, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil melambai-lambai meminta tolong. Wajah-wajah anak desa yang hilang terlihat jelas. Ada Naya, Damar, dan 2 anak lain yang belum ditemukan jasadnya. Mereka menatap dengan mata putih kosong sambil berbisik serempak, "Kami masih di sini." Pak Supriyadi sendiri makin tampak kurus, tapi bukan karena kelelahan. Ia seperti diserap oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa bersalah. Ia kini tidak bisa tidur. Setiap malam, suara tangis dan jeritan terdengar dari ruang dapurnya. Suara panci bergesekan, pisau jatuh sendiri, sendok-sendok melayang. Tapi semua itu ia telan sebagai bagian dari perjanjian. Yang membuatnya hampir gila adalah setiap selesai membuat adonan bakso, ia tak pernah ingat kapan dan bagaimana ia mendapatkan daging itu. Tangan dan bajunya berlumuran darah segar, tapi tak ada satupun hewan yang ia potong. Bahkan, lemari esnya kosong setiap pagi. Ia pernah mencoba berhenti membuat bakso 2 hari saja. Tapi, malam harinya, ia mimisan tanpa henti. Dan saat ke kamar mandi, ia memuntahkan bola-bola bakso utuh dengan kuku dan rambut kecil di dalamnya. "Lan, Jud, kan?" Itu kata terakhir yang terdengar di telinganya sebelum ia pingsan. Ketika ia sadar, tubuhnya sudah berdiri di depan dandang, tangan kirinya menggiling adonan daging, tangan kanannya memegang sendok sayur. Dan saat ia menoleh ke jendela, bayangan anak-anak kecil sedang mengintip. Dengan mata hitam, tak berkedip. Pada suatu malam Jumat Kliwon, warung Pak Supriyadi masih penuh. Deru angin menggoyangkan spanduk yang mulai lusuh. Tapi entah kenapa, suasana malam itu berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Dan lampu-lampu jalan mati satu persatu, seperti dilahap kegelapan yang menjalar perlahan. Lalu, datanglah seorang tamu misterius. Perempuan tua dengan jubah hitam lusuh dan wajah yang tertutup kerudung kelabu. Ia berjalan pelan, tongkatnya menghentak tanah berirama seperti detak jam tua yang hampir mati. Orang-orang memperhatikan dari dalam warung, tapi tak satu pun yang berani menyapa. Hanya Pak Supriyadi yang berdiri, terdiam menatap tamu itu. Perempuan itu masuk tanpa bicara, duduk di sudut paling gelap, dan hanya berkata dengan suara serak, "1 mangkok dengan 2 bakso urat. Jangan lupa sambalnya." Meski terdengar biasa, suara perempuan itu seperti menggema dalam batok kepala Supriyadi. Tangannya gemetar saat menyendok kuah, lalu perlahan ia jatuhkan 2 butir bakso ke dalam mangkok. Tapi saat kuah menyentuh bakso itu, muncul gelembung darah, dan dari dalamnya terdengar bisikan, "Tolong aku." Wanita itu memakan baksonya perlahan, tapi setiap kunyahan terdengar seperti tulang patah. Sampai akhirnya ia menatap langsung ke arah Pak Supriyadi, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat. Itu bukan wajah manusia. Kulitnya keriput tapi seperti terbuat dari kulit ular. Matanya merah menyala, lidahnya panjang, menjulur, menjilat sisa kuah dari bibirnya. Ia tersenyum, lalu berkata, "Kamu mencuri daging yang bukan hakmu." Suasana warung langsung membeku. Tiba-tiba, semua pelanggan diam tak bergerak, seolah terhipnotis. Bahkan, anak-anak kecil yang tadinya makan sambil tertawa, kini menatap Pak Supriyadi dengan mata putih polos, tak bernyawa. Wanita itu berdiri dan meletakkan 1 koin kuno di atas meja. "Utangmu belum lunas,
Supriyadi. Lalu ia lenyap begitu saja. Pak Supriyadi jatuh terduduk dan ketika ia melihat isi dandangnya, yang mengapung di atas kuah adalah wajahnya sendiri. Sejak malam kedatangan perempuan berjubah hitam itu, suasana desa tak pernah sama lagi. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik menghilang, bahkan ayam-ayam enggan berkokok saat pagi datang. Tapi yang paling mengerikan adalah anak-anak mulai menghilang satu persatu. Di siang hari, bukan di hutan, bukan pula karena diculik. Mereka menghilang di tengah-tengah rumahnya sendiri. Ada yang sedang main gundu di teras, lalu lenyap, hanya menyisakan sendal dan gundu yang menggelinding perlahan. Ada pula yang sedang tidur siang, dan saat ibunya masuk kamar, hanya ada bantal dan selimut yang basah oleh keringat dingin. Dan anehnya, setiap kali satu anak menghilang, dapur Pak Supriyadi tiba-tiba sudah penuh daging. Ia tidak pernah mencari, tidak pernah berburu, tapi selalu cukup untuk membuat puluhan bakso setiap hari. Warga mulai curiga, tapi tak ada yang berani menuduh. Mereka tahu ada sesuatu yang sangat jahat menyelimuti rumah Supriyadi. Bahkan kepala desa pun hanya mengangguk pelan saat disebut-sebut nama warung itu. Sampai suatu hari, seorang bapak muda bernama Rudi yang kehilangan anak pertamanya nekat menerobos masuk ke rumah Supriyadi. Ia mendobrak pintu dapur, dan di sanalah ia melihat apa yang tak seharusnya dilihat manusia. Dandang besar mendidih, dan dari dalamnya keluar aroma amis seperti darah basi. Tapi yang membuat Rudi muntah adalah sesosok tubuh anak kecil yang terendam setengah di dalam air mendidih. Wajahnya seperti sedang tersenyum. Tapi bukan karena senang, melainkan seperti dijek oleh dunia bahwa dia mati karena dijadikan makanan. Seketika tubuh Rudi gemetar. Ia lari keluar, terjatuh dan menggigil sambil menangis. Tapi saat hendak berteriak, lidahnya membeku. Tenggorokannya tercekat. Ia tak bisa bicara. Sore itu, Rudi ditemukan duduk kaku di pinggir jalan. Matanya kosong, mulutnya terus mengunyah udara. Dan warga baru tahu, ia telah kehilangan lebih dari anaknya. Ia kehilangan akalnya. Setiap tengah malam, warga di sekitar warung Pak Supriyadi mulai terbangun karena satu suara yang sama. Sendok sayur mengaduk perlahan dalam panci logam. Kelenengan lembut, pelan, tapi menghantui seperti dentang lonceng kematian. Tak satu pun berani membuka jendela. Karena sejak kejadian Rudi, mereka tahu apapun yang terjadi di dapur Supriyadi bukan urusan manusia biasa. Namun, rasa penasaran seperti kutukan. Malam itu, Sarman, pemuda pengangguran yang tinggal tak jauh dari warung, tidak tahan. Ia menyelinap keluar lewat celah tembok, berjalan perlahan menuju warung bakso itu. Gelap menyelimuti rumah, tapi asap tipis keluar dari cerobong dapur. Aromanya bukan seperti bakso, tapi seperti daging dibakar bersama rambut manusia. Sarman memutar kamera HP-nya. Ia ingin membuktikan semua ini hoax, mungkin hanya halusinasi, atau orang-orang terlalu takut pada desas-desus. Ia menyelinap ke belakang rumah, mendekati jendela dapur yang terbuka sedikit, dan ia melihat Pak Supriyadi berdiri di depan dandang. Tapi bukan itu yang membuat darahnya beku. Pak Supriyadi sedang tersenyum, tanpa kepala. Kepalanya tergeletak di atas meja potong, namun tubuhnya tetap mengaduk-aduk adonan daging merah dengan sendok besar. Darah menetes dari leher ke dalam kuah. Di sekeliling dandang, anak-anak kecil duduk melingkar, bernyanyi pelan tanpa suara. Mata mereka hitam, wajah pucat. Sarman ingin lari, tapi begitu ia berbalik, di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar dengan wajah seperti dibentuk dari ratusan potongan wajah anak kecil yang dijahit jadi satu. Sarman menjerit, tapi tak ada suara keluar. Kamera HP-nya jatuh, layar mati. Esok pagi, HP itu ditemukan tergeletak di tanah. Tapi rekamannya hanya menunjukkan satu hal. Kamera merekam dirinya sendiri, sedang memakan bakso sambil menangis. Rumah-rumah terkunci sejak sore.
Anak-anak disembunyikan di bawah kolong ranjang atau dikurung dalam lemari. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada yang berani menjual atau membeli. Tapi warung bakso Supriyadi masih buka. Bahkan makin ramai. Bukan oleh pembeli, melainkan oleh mereka yang seharusnya sudah mati. Malam Jumat itu, seseorang yang selama ini dianggap telah pindah ke kota muncul kembali. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namanya Bu Erna, wanita tua yang dulu menjual jamu keliling. Terakhir dilihat 5 tahun lalu, dan sejak itu menghilang. Kini ia berdiri di depan warung bakso sambil mengetuk jendela dapur. Sudah waktunya, Supriyadi, kau belum lunas. Dari dalam dapur, Pak Supriyadi muncul bukan dengan tubuh biasa. Wajahnya berlapis-lapis seperti topeng yang tumpang tindih. Tangannya bukan tangan manusia lagi, tapi seperti daging tumbuh berlapis besi, penuh luka dan jahitan kasar. Anak-anak belum cukup. Perjanjian harus disempurnakan, kata Bu Erna dengan suara yang bukan miliknya. Ia menjulurkan tangan ke arah Supriyadi, dan dari dalam warung, daging berwarna merah kehitaman mulai keluar dari lantai, merayap seperti cacing, membungkus kaki Supriyadi. Ia menggeliat, tapi tak bisa kabur. Seketika, suara-suara dari luar berdatangan. Warga yang selama ini menyimpan dendam, ketakutan, dan rasa bersalah. Mereka berkumpul, membawa obor dan senjata seadanya. Mereka tidak lagi bisa tinggal diam. Mereka sadar kalau satu anak hilang lagi, kampung ini akan jadi neraka permanen. Kita bakar tempat setan ini, teriak seorang bapak tua sambil melemparkan botol bensin. Api menyambar dinding kayu. Tapi sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Dari balik asap dan kobaran api, daging-daging merah mulai merangkak keluar. Tangan-tangan mungil mencuat dari bawah tanah, seperti memohon belas kasih. Ada yang masih memanggil ibu, ada yang menyanyi lagu Nina Bobo. Namun, warga tetap menyalakan obor. Satu-satunya cara untuk menghentikan pesugihan adalah membakar semua tumbal yang telah dibuatnya. Pagi hari, api telah padam. Warung Supriyadi tinggal puing hitam dan arang. Tak ada yang tersisa, tak ada tubuh, tak ada suara. Bahkan tanah di sekitarnya retak seperti habis gempa. Warga mulai pelan-pelan kembali menjalani hidup, tapi tak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Mereka membuat tahlilan bersama, memanggil ulama dari kota, membacakan doa untuk semua anak yang hilang. Tapi gangguan belum benar-benar berakhir. Minggu berikutnya, seorang pengendara motor malam mengaku diberhentikan oleh seseorang di pinggir jalan desa. Orang itu memakai celemek merah, membawa termos dan menawarkan, "Mau bakso mas? Daging asli, spesial anak-anak." Pengendara itu terdiam, tapi saat menoleh, penjual itu sudah tak ada. Lain waktu, seorang anak kecil terbangun tengah malam dan menemukan semangkuk bakso panas di atas meja makan. Ia hampir memakannya, kalau saja tidak mendengar bisikan dari kamar adiknya yang sudah meninggal. "Jangan makan itu aku." Cerita makin liar. Tapi satu yang paling menyeramkan terjadi sebulan setelah peristiwa kebakaran. Warga yang dulu memimpin pembakaran Pak Raji ditemukan tewas di dapur rumahnya. Lehernya patah dan di sebelahnya ada dandang penuh kuah merah, seolah ia baru saja membuat bakso untuk banyak orang. Di atas dinding dapurnya tertulis dengan darah, "Perjanjian belum lunas, rebusan terakhir belum selesai." Kini tak ada yang berani membangun di atas bekas warung itu. Tanahnya dianggap terkutuk, bahkan tumbuhan pun enggan tumbuh. Tapi sesekali saat malam Jumat tiba, warga masih mencium aroma kuah bakso menyusup lewat angin. Dan jika kamu cukup sial untuk melewati jalan itu sendirian, kadang ada yang mengetuk jendela mobilmu dan berkata, "Pelan, mau bakso? Spesial anak kecil, nggak pakai micin?"